Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Selasa pagi hari ini tanggal 21 Mei 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus, karena cintanya Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu menyertai, menjaga, memelihara, melindungi, bahkan memberkati kita semua. Kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, kalau Tuhan begitu baik cinta kita, mari kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 622. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Jadi kerinduan kita bersama, supaya langkah demi langkah hidup yang penuh dengan tantangan ini. Tapi satu hal kita tahu, kita mau selalu taat kepada firman Tuhan. Ku mau hidup menurut kehendak Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Haleluya. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalaskan kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Haleluya. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalaskan kasih-Nya. Amin, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 86 ayat yang ke-11 demikian firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya ku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Haleluya. Ku mau hidup turut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau cinta Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkan doaku. Aku mau selalu lebih dekat dengan Engkau. Aku mau selalu citakan firman-Mu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikanlah mulutku, pikiranku dan hatiku Bapa. Sebentar pagi ini kami mau baca firman-Mu.
Firman-Mu sumber kebenaran, bahwa aku selalu berjalan di dalam firman-Mu sampai akhir hidupku bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ampunilah semua dosa, salah dan kilafku Bapa. Aku orang berdosa, aku orang tidak ada arti apa-apa Bapa. Terima kasih, pagi ini adalah pagi yang sangat indah. Biar kami selalu dekat dengan Yesus. Selalu kami mau setia dan taat kepada firman. Terima kasih, kami percaya Tuhan sudah ampuni, Engkau tolong dan memberkati kami semua Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita berterima kasih semua karena Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita sampai pada hari Selasa pagi ini 21 Mei. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, kita sudah menyelesaikan kitab Bilangan, Pentateuch, kitab yang keempat dari Musa. Sekarang kita membaca kitab Ulangan. Ini anugerah Tuhan. Oleh karena itu biar hari-hari kita minta sama Tuhan, seperti di dalam Mazmur 86 ayat 11, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya ku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkan hatiku untuk takut akan nama-Mu. Amin. Biar kita takut selalu akan Tuhan. Orang takut akan Tuhan cintakan firman Tuhan. Dan cinta firman Tuhan, dia mau selalu taat. Nanti kita baca. Kasihan Musa. Musa akhirnya tidak bisa masuk di dalam tanah perjanjian. Karena seringkali Musa menuruti kehendak umat Israel. Mari kita baca. Kitab Ulangan ini saudara, kitab yang kelima saudara ya. Kemurahan Tuhan kalau kita bisa baca firman Tuhan, supaya kita makin mengerti akan firman Tuhan, supaya kita tidak berjalan menurut kehendak kita, tapi berjalan menurut firman Tuhan ya. Kitab Ulangan ini 34 pasal saudara, 958 ayat ya. Dan kita mau baca dari ayat 1 sampai 8 ya. Kalau kita lihat garis besar ya, penulisnya kitab Ulangan ini Musa saudara ya. Ditulis itu kurang lebih sekitar 1400 ya, kurang lebih 1400 tahunan sebelum Yesus lahir. Jadi kalau dihitung dari sekarang sekitar 3500 tahun yang lalu sudah kitab Ulangan ini. Dari bicara garis besarnya itu ya, dibagi beberapa bagian saudara. Di pasal 1 yaitu bicara tentang maka kitab Ulangan, mengulang kembali. Arti Musa itu membicarakan kembali saudara kepada bangsa Israel, menceritakan kembali sejak Israel ya, supaya mereka sadar, supaya jangan sampai berbuat dosa ya. Ingat ketidakpercayaan bangsa Israel Kades Barnea, meninggalkan gunung Sinai menuju dataran Moab, itu dikupas kembali oleh Musa. Nasihat-nasihat Musa untuk taat ya kepada Tuhan ya, karena bangsa Israel, karena Musa nantinya kan ini sebab kitab yang terakhir ya, Musa nanti nggak bisa masuk saudara ya, sehingga Musa punya feeling saudara ya, aduh gua nggak bisa masuk. Dan Tuhan memang berbicara di Ulangan pasal 34, nanti kita lihat ya, bahwa hanya ditunjukkan Musa. Jadi Musa ini hanya mengupas kembali kepada bangsa Israel berbagai perintah-perintah, janji, peringatan kepada bangsa Israel supaya jangan bandel ya, jangan menyembah kepada berhala, semua dikupas kembali saudara ya. Nasihat-nasihat Musa supaya memperbarui sikap perilaku ya bangsa Israel supaya hidup berkenan sama Tuhan, memberikan bangsa Israel dengan serius di pasal 27 ya, sampai pasal 30, 34 semua dikupas sampai kematian dan penguburan Musa ya. Ringkasan nanti di Ulangan pasal 34 ya. Dan kalau kita lihat di sini, ini latar belakang kitab ini berisi amanat perpisahan Musa yang begitu dalam. Ia mengupas kembali ya, memperbarui perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel demi angkatan Israel yang baru ya. Karena banyak mereka yang sudah meninggal di padang gurun ya. Tujuannya supaya sebelum menyerahkan kepemimpinan kepada Yosua saudara ya, untuk menaklukkan Kanaan ya, maksud Musa supaya betul-betul memberikan nasihat, memberikan pengarahan kepada bangsa Israel yang baru ini, karena mereka banyak mati saudara ya. Jadi anak-anak ya perlu diperingatin ya, supaya diingetin, mengupas kembali kepada anak-anaknya itu tentang perbuatan-perbuatan dari Tuhan, tentang janji-janji Tuhan. Jangan lupa, nah itu
supaya mereka ingat selalu kepada Tuhan. Kewajiban kuat buat mereka hidup takut akan Tuhan harus dilakukan supaya nanti bisa masuk di dalam tanah perjanjian Kanaan itu. Itu dikupas kembali sama Musa, saudara ya. Dan nanti berkaitan dengan perjanjian baru juga. Nanti kita kupas, saudara ya. Kalau berkaitan dalam ulangan pasal-pasal 8 ayat 3 seperti dikatakan di Matius pasal 4, manusia bukan hidup dari makanan roti jasmani, itu kan ada terkupas di ulangan 8, saudara. Nanti kita baca ya. Jadi oleh karena itu ada berkaitan dengan perjanjian baru dikaitkan dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau saya lihat ini, Musa ini dipakai Tuhan memimpin bangsa Israel ya keluar dari Mesir masuk ke dalam tanah perjanjian ya, dan Musa jadi korban, saudara. Nah, kalau kita lihat sama dengan Yesus, Yesus memimpin kita dari keluar dari dunia ini masuk di dalam kerajaan surga, tapi Yesus juga karena korban mati di atas kayu salib, dan Musa tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian ya. Jadi sama-sama kena korban, saudara ya, gara-gara Musa begitu taat kepada bangsa Israel. Dan Yesus karena apa? Cinta kepada umat manusia berdosa. Jadi hampir sama kurang lebih. Jadi tapi Yesus berasal dari surga. Kalau Musa beda seperti yang saya terangkan kemarin waktu kemarin ya. Kalau Yesus ya berasal dari surga, tapi kalau Musa berasal dari bumi. Tapi Musa biarpun tidak masuk di dalam masuk tanah perjanjian, kalau di dalam Alkitab ya, kalau saya sendiri sudah pergi ke Gunung Nebo ya, tidak didapati kuburannya Bapak Ibu. Saya pikir Musa tuh langsung masuk ke surga itu. Ya, karena tertulis dalam Matius 17 ya, pada waktu murid-murid Tuhan Yesus Petrus, Yakobus, Yohanes, Tuhan naik ke gunung yang tertinggi mengalami suatu kemuliaannya, dan mereka murid Yesus melihat Musa dan Elia kan berjumpa dengan ngomong-ngomong sama Yesus. Nah, kalau kita lihat Elia kan masuk surga. Tertulis dalam 2 Raja pasal 2 ayat 11. Itu disambut dengan kereta berkuda. Ya, no, kalau Elia masuk surga, ada Musa, berarti kesimpulannya. Nah, kenapa kalau memang Musa tidak masuk surga ya? Kenapa nggak ketemu Abraham? Abraham nggak kan mati ya, saudara. Abraham mati, ya. Harun mati. Kenapa nggak Harun yang lihat atau Abraham? Tapi kenapa kok Musa? Ah, karena memang kenyataannya Musa itu tidak ditemukan kuburannya, ya. Ya, dan Musa dipanggil Tuhan waktu kita naik, nanti kita baca di Ulangan 34 Gunung Nebo, dalam kondisi sehat, so tidak sakit apapun ya. Jadi menurut saya pribadi ya, saya punya pandangan Musa pasti langsung naik ke surga, tidak masuk tanah perjanjian, tapi diangkat sama Tuhan, mati langsung rohnya ya. Karena kalau kita baca di kitab Yudas, mayat Musa ingin diambil oleh malaikat maut kan ya, si iblis itu kan, tapi direbut oleh Mikail. Jadi berarti kesimpulan saya, Musa langsung diangkat sama Tuhan ya. Oleh karena itu mari kita kembali kepada firman Tuhan. Itu kupasan dari saya ya. Sederhana, kita membaca di ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Inilah perkataan-perkataan diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun di Arabah Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dengan Tofel, Laban, Haserot, dan di Sahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai ke Kades Barnea melalui jalan pegunungan Sir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicara Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Jadi Musa mengucapkan kembali perkataan-perkataan ya kepada seluruh orang Israel sebelum bangsa Israel akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Dikupas kembali, disebut ulangan, dikupas kembali ya, semua yang saya sampaikan tadi, supaya bangsa Israel takut akan Tuhan. Ingat kamu di Kades Barnea, jangan sampai menyembah berhala, melakukan yang tidak berkenan. Nanti kita kupas ya. Semua akan dikupas kembali sama Musa supaya bangsa Israel jangan berdosa kepada Tuhan. Karena ini kan boleh bilang banyak keturunan yang masih muda-muda, saudara ya. Karena yang tua-tua sudah banyak meninggal di padang gurun kan. Ya karena mereka banyak bersungut-sungut segala macam ya, mereka banyak berdosa kepada Tuhan. Nah, generasi penerusnya ini sebelum juga penggantian kepada Yosua dan Kaleb. Jadi Musa menyatakan semuanya apa yang menjadi rencana Tuhan supaya bisa sukses masuk ke tanah perjanjian. Ayat keempat, setelahnya memukul kalah Sihon raja orang Amori yang diam di Hesbon, dan Og raja negeri Basan yang diam di Astarot dekat Edrei, di sungai Yordan, di seberang sungai Yordan di tanah Moab. Mulai Musa menguraikan hukum Taurat ini kan, nah ini menguraikan kembali ya hukum Taurat kepada bangsa Israel ya.
Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb. Nah, mengingatkan kembali, Tuhan berfirman di Gunung Sinai. Horeb itu Sinai, saudara ya. Di Gunung Sinai. Demikian telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan di daerah bukit tanah Negeb dan di pantai laut, ya negeri orang Kanan di gunung ke Lebanon, ya sampai Efrat, sungai besar itu. Ayat 8 yang terakhir, ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, duduklah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan. Jadi dikupas kembali supaya bangsa tahu, sadar, kamu anak-anak keturunan dari mereka-mereka yang sudah banyak mati, kepada generasi berikutnya kamu akan masuk, kata Tuhan ya, ke tanah perjanjian. Oleh itu harus ingat akan firman Tuhan. Dikupas kembali Musa. Demikian kehidupan kita. Saya mengupas kembali firman Tuhan kepada Bapak Ibu, supaya hidup kita taat kepada firman Tuhan. Sama seperti saya. Mengupas kembali tentang cintanya Tuhan. Setiap kita tidak terlepas dari betapa baiknya Tuhan yang sudah menolong saya, menolong Bapak Ibu. Mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan, supaya firman Tuhan selalu menjadi rema di dalam kehidupan kita. Sebagai terakhir saya kasih dalam 1 Petrus 4 ayat 2 ya. Saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan Bapak Ibu supaya kita takut akan Tuhan, supaya waktu yang sisa nih, 1 Petrus pasal 4 ayat 2, firman Tuhan demikian, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Mari kita sama-sama ikuti firman Tuhan, ikuti maunya Tuhan. Jangan mengatur Tuhan seperti bangsa yang banyak bersungut-sungut ngatur Tuhan, ngomel mau kembali ke Mesir. Tapi melalui firman Tuhan, mari kita mau taat kepada firman Tuhan ya. Kita mau jangan kembali ke dunia, tapi kita mau masuk di dalam kerajaan surga. Suatu hari kalau kita tinggalkan dunia, kita punya surga. Ini menjadi sasaran kita. Oleh itu mari kita mau taat, kita mau setia kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari berjaga dan berdoa. Kita mau taat kepada firman Tuhan, seperti Musa mengingatkan kembali kepada bangsa Israel. Demikian kita sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan kembali bahwa kita suatu hari akan masuk di dalam kerajaan surga. Mari kita mau taat, kita mau setia, kita menjadi pelaku firman, menyenangkan hati Tuhan. Hidupmu, hidupku selaras dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.